way to you, even though you're next to me. No matter what I do, your heart is drifting out of reach. Head underwater, I'm swimming harder, trying to keep this alive. Gotta find my way to you, now that our love has capsized. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Anjani, saya dari Fakultas Hukum Universitas Widya Agama Malang. Di video saya kali ini, saya akan membahas sistem ekonomi liberal, sistem ekonomi makro, sistem ekonomi mikro, dan sistem ekonomi Islam. Dan apa sih pengaruh hukum bagi sistem ekonomi? Simak di video berikut. Ada banyak sekali cabang ilmu ekonomi yang bisa kita pelajari, antara lain sistem ekonomi mikro, ekonomi liberal dan sosialis, sistem ekonomi Islam, dan juga sistem ekonomi makro. Di video kali ini, saya juga akan membahas tentang inflasi dan kebijakan fiskal, serta bagaimana peran hukum atas aspek ekonomi. Next. Yang pertama ada ekonomi mikro. Ekonomi mikro adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari tentang hal-hal yang melingkupi perilakunya konsumen dari pasar di sektor individu atau perusahaan. Dalam ekonomi mikro sendiri, di dalamnya membahas tentang model-model pasar, industri, analisis manfaat, teori permintaan, analisis biaya penawaran, elastisitas, serta teori produksi hingga teori harga. Tujuan dari ekonomi mikro sendiri adalah dapat melakukan analisis pada mekanisme yang menjadi pembentuk harga relatif pada produk, baik berupa barang maupun jasa, dan aplikasinya dari sumber yang terbatas di antara banyaknya pengguna alternatif. Yang kedua, dapat melakukan analisis kegagalan pasar, yakni saat pasar gagal dalam memproduksi hasil yang efisien dan menjelaskan berbagai situasi teoritis dan strategis yang dibutuhkan pasar dengan bentuk persaingan yang sempurna. Selanjutnya, contoh ekonomi mikro adalah yang pertama permintaan, yang kedua penawaran, yang ketiga perilaku konsumen dan produsen, yang keempat harga, yang kelima biaya dalam. Next. Selanjutnya adalah ekonomi liberal dan ekonomi sosialis. Langsung saja, ekonomi liberal adalah salah satu bentuk pemberian kebebasan sebesar-besarnya pada setiap orang ketika akan melakukan kegiatan ekonomi, dengan tujuan memperoleh keuntungan. Sederhananya, tindakan ini mengacu pada ekonomi pasar dan setiap hak kepemilikan pribadi. Next. Ciri-ciri ekonomi liberal antara lain, yang pertama, masyarakat terbagi menjadi dua golongan, yaitu golongan pemberi kerja yang bebas menentukan bidang usaha mereka. Yang kedua, golongan penerima kerja yang bebas membeli pekerjaan yang mereka inginkan. Masyarakat diberi kebebasan untuk membeli alat produksi menggunakan uang pribadi. Lalu, timbul persaingan antar masyarakat, serta peran pemerintah sangat minim. Selain itu, ciri ekonomi liberal yang terakhir adalah kegiatan ekonomi selalu mempertimbangkan kondisi pasar. Untuk kelebihan ekonomi liberal sendiri adalah yang pertama, semakin banyaknya produk yang berkualitas. Yang kedua, bisa menumbuhkan kreativitas masyarakat. Yang ketiga, bisa menumbuhkan kemandirian masyarakat. Untuk kekurangan ekonomi liberal, yang pertama adalah mereka saling mempunyai rasa individualis atau sendiri-sendiri. Yang kedua yaitu eksploitasi buruh. Yang ketiga yaitu kesenjangan status sosial. Yang keempat, tidak meratanya kesejahteraan. Lalu yang terakhir yaitu persaingan tidak sehat. Selanjutnya adalah ekonomi sosialis. Ekonomi sosialis adalah sistem ekonomi yang pelaksanaannya diatur langsung oleh pemerintah,
di mana dalam sistem ini pemerintah bertanggung jawab atas kegiatan perekonomian sepenuhnya. Sistem ekonomi sosialis ini disebut juga dengan sistem ekonomi terpusat karena memang diatur langsung oleh pemerintah pusat. Ciri-ciri sistem ekonomi sosialis adalah yang pertama, perencanaan disusun oleh pemerintah pusat. Yang kedua, semua alat produksi dikuasai oleh negara. Yang ketiga, produksi, distribusi, dan konsumsi diatur secara terpusat. Yang keempat, inisiatif dan hak milik perorangan dibatasi. Selain mempunyai kekurangan, ekonomi sosialis juga mempunyai kelebihan, yaitu yang pertama, semua kegiatan dan masalah ekonomi dikendalikan oleh pemerintah sehingga pemerintah mudah melakukan pengawasan terhadap jalannya perekonomian. Yang kedua, tidak ada kesenjangan ekonomi antara si kaya dan si miskin karena distribusi pemerintah dapat dilakukan secara merata. Yang ketiga, pemerintah juga dapat lebih mudah melakukan pengaturan terhadap barang dan jasa yang akan diproduksi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, pemerintah juga lebih mudah ikut campur dalam pembentukan harga. Kekurangan dari sistem ekonomi sosialis adalah mematikan kreativitas dan inovasi setiap individu, di mana tidak ada kebebasan untuk mempunyai sumber daya manusia. Kurang adanya variasi dalam memproduksi barang karena hanya terbatas pada ketentuan pemerintah. Next, untuk yang selanjutnya adalah ekonomi Islam. Ciri-ciri ekonomi Islam adalah yang pertama, adil. Ini adalah ciri utama ekonomi Islam yang prinsipnya adalah keadilan. Mengapa tidak boleh riba? Karena riba jauh dari keadilan. Mengapa membayar zakat? Karena berzakat menegakkan nilai keadilan. Maka prinsip adil adalah cara menunjukkan kesejahteraan di masyarakat. Yang kedua yaitu tumbuh sepadan. Prinsip bagi hasil, misalnya dalam perbankan Islam, merupakan wujud dari keadilan yang mengacu pada ciri tumbuh sepadan. Jika dinilai keadilan sudah berlaku, maka yang terjadi adalah tumbuh sepadan, bukan kesenjangan sosial di masyarakat. Untuk ciri yang ketiga adalah bermoral. Penegakan ekonomi Islam berlandaskan moral. Jika kamu mungkin merasa nyaman berkunjung di bank syariah karena pelayanannya yang ramah, lembut, dan selalu mengucapkan salam, demikian yang seharusnya. Ekonomi syariah berlandaskan pada nilai norma sebagai wujud dari keimanan orang-orang muslim. Yang terakhir yaitu beradab. Jika kamu sering trauma menghadapi penarikan kendaraan saat berinteraksi dengan pinjol ilegal, maka beralihlah ke sistem syariah. Sistem ini dinilai lebih beradab dalam menjalankan kinerja ekonominya. Inilah yang membuat orang-orang pada akhirnya senang dengan berbagai sistem ekonomi Islam ini. Next, tujuan ekonomi Islam. Yang pertama adalah mendorong terciptanya kesejahteraan ekonomi masyarakat berdasarkan nilai-nilai Islam. Yang kedua, membangun dan menciptakan rasa keadilan yang menyeluruh dan universal di semua kalangan. Yang ketiga, kebebasan yang tetap memberikan kemaslahatan sosial untuk masyarakat. Next, yang selanjutnya adalah ekonomi makro. Ekonomi makro adalah cabang ekonomi yang berhubungan dengan struktur, kinerja, perilaku, dan pengambilan keputusan ekonomi secara keseluruhan atau agregat. Sementara, mengutip dari gramedia.com, ekonomi makro adalah ilmu yang mempelajari ekonomi secara keseluruhan. Untuk tujuan dari ekonomi makro sendiri adalah yang pertama, peningkatan kesempatan kerja. Yang kedua, peningkatan kapasitas produksi nasional. Yang ketiga, tingkat pendapatan nasional. Yang keempat, neraca pembayaran luar negeri. Yang kelima, kestabilan keadaan perekonomian. Yang keenam, menciptakan pertumbuhan ekonomi.
Dan yang terakhir, dapat mendistribusikan pendapatan dan tingkat inflasi. Kebijakan ekonomi makro. Yang pertama, ada kebijakan fiskal. Yang kedua, ada kebijakan moneter. Yang ketiga, kebijakan dari segi penawaran. Next yang akan kita bahas adalah inflasi dan kebijakan fiskal. Yang pertama adalah inflasi. Inflasi diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan menyeluruh. Secara umum, penyebab inflasi adalah akibat menaikkan biaya produksi karena adanya desakan biaya produksi yang semakin naik. Inflasi ini dapat terjadi kepada negara yang ekonominya sedang bertumbuh dan berkembang. Next, selanjutnya adalah penyebab terjadinya inflasi. Penyebab terjadinya inflasi yang pertama adalah meningkatnya biaya produksi. Yang kedua, tingginya permintaan. Yang ketiga, kekacauan ekonomi dari partai politik. Yang keempat, utang nasional. Untuk dampak inflasi sendiri yaitu biasanya dirasakan oleh masyarakat dengan pendapatan menengah ke bawah. Hal tersebut dikarenakan ketika terjadi kenaikan harga barang, maka daya beli mereka akan turun. Dan penurunan daya beli tersebut menurut Bank Indonesia akan memberikan efek berkelanjutan sehingga dapat menyebabkan pendapatan dan standar hidup yang menurun. Dalam jangka panjang, hal ini menyebabkan masyarakat yang miskin akan bertambah miskin. Dampak yang timbul oleh inflasi adalah pendapatan yang tidak seimbang. Artinya, dalam hal ini ada pihak-pihak yang dirugikan dengan adanya inflasi, tetapi ada juga pihak-pihak yang justru diuntungkan dengan adanya inflasi. Next, kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah aturan atau strategi yang diterapkan oleh pemerintah untuk menjaga agar pendapatan dan output negara tetap stabil, sehingga negara dapat terus berkembang. Dapat dikatakan bahwa kebijakan fiskal adalah kebijakan dari pemerintah yang mempengaruhi perekonomian nasional melalui perubahan pendapatan dan belanja pemerintah, sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau yang biasa disebut dengan APBN. Lalu, bagaimana sih peran hukum atas aspek ekonomi? Sistem hukum dan ekonomi memiliki hubungan yang sangat erat. Keduanya saling berkelindan dan melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Hukum memberikan kerangka kerja dan aturan untuk membantu menyelesaikan perselisihan antar individu. Hukum juga yang berwujud peraturan berfungsi untuk membimbing, memberikan pedoman rambu-rambu, serta sebagai alat untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi yang dicita-citakan. Hukum sangat berperan penting terhadap pembangunan ekonomi suatu bangsa. Namun, agar hukum mampu memainkan peranannya untuk memberikan kepastian hukum pada pelaku ekonomi, maka pemerintah selaku pembuat kebijakan atas hukum bertanggung jawab menjadikan hukum berwibawa dengan jalan merespon dan menindaklanjuti perbaikan sistem hukum dengan mengkolaborasikan dengan teori-teori yang dikemukakan oleh para pakar. Sehingga kedepannya diharapkan hukum mampu memainkan peranannya sebagai faktor pemandu pembimbing dan menciptakan iklim kondusif pada bidang ekonomi. Masih ada banyak sekali manfaat hukum bagi ekonomi. Tugas kita sebagai generasi muda saat ini, yakni harus mampu berpikir kreatif dan mampu mengembangkan sesuatu agar lebih bernilai. Apabila ada kesalahan kata yang tidak disengaja, mohon maaf. Sekian dan